Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Semanda Part 2. Hari ini masih bersama dengan Bapak Edi Sugandi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Subang. Baik, langsung saja kita lanjut di part 2 daripada berlama-lama. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Belode Loki. Kesan pertama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Subang itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita bisa bertemu di Suara Semanda episode kedua sekarang. Kesan pertama ke SMA 2 Subang itu ketika pindah, walaupun dekat dengan rumah, sangat dekat gitu. Sekolahnya besar, ya pasti gitu, karena sudah lama sih taunya gitu. Hanya gitu, apakah yang besar ini memberikan sumbangsi besar juga gitu. Itu yang perlu digali dari SMA 2 Subang ini. Barangkali itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Adi Rosadi dan Bunga Naz. Jadi pertanyaannya seperti ini, Pak. Bagaimana cara meningkatkan semangat belajar di situasi saat ini dan bagaimana cara menjaga supaya kita tetap konsisten untuk belajar? Oke, Adi, selamat dengan teman-temannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali di part 1 sudah Bapak jelaskan bagaimana kondisi siswa dalam menjalankan PJJ-BDR ini. Saya yakin anak-anak sekalian mengalami banyak hambatan, kemudian mengalami banyak kejenuhan, tetapi yang kita lakukan oleh sekolah salah satunya menyelenggarakan kegiatan tadi, home visit. Ya. Jadi pada saat misalnya wali kelas datang ke sana, silahkan ngobrol banyaklah tentang keluh kesah kalian ke wali kelas gitu ya. Kalaupun juga misalnya belum kedatangan wali kelas karena kita secara berjenjang ya, kemudian hanya 4 siswa yang barangkali bisa dikunjungi dalam 1 bulan, kalian juga bisa saja misalnya datang ke sekolah untuk mengatasi kejenuhan, asal jangan bergerombol 1-2 siswa ke sekolah bisa kami terima. Atau misalnya mau ngobrol lah dengan kepala sekolah gitu ya, mau ngobrol dengan guru kalau merasa kesulitan, silahkan. Kami sekolah juga sudah menyampaikan kepada pihak guru untuk menerima ketika ada siswa-siswa yang ingin melaksanakan proses pembimbingan untuk masing-masing mata pelajaran secara sekolah, asal jumlahnya jangan terlalu banyak, 4 orang, 5 orang gitu, dengan menjaga protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Ini salah satu hal yang bisa menjadi dasar, bisa menjadi motivasi kalian untuk tetap semangat dalam kondisi pandemik ini untuk belajar, tidak meninggalkan belajarnya, tetapi kita menjaga protokol kesehatan ya, tetapi juga proses pendidikannya bisa tercapai. Baik, terima kasih untuk Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Destia Fani. Begini pertanyaannya, karakter apa yang Bapak terapkan untuk anak didik agar sekolah menjadi lebih bermutu gitu? Betul. Sesuai dengan program Nawacita gitu ya. Sesuai dengan program Nawacita dari Presiden kita Pak Jokowi di Cita yang ke-8 itu adalah hal yang paling itu revolusi mental. Ya. Revolusi mental itu ditunjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang bagaimana penumbuhan budi pekerti di sekolah PBP. Ya. Kegiatan-kegiatan PBP ini harus menjadi bukan sempalan, tetapi harus diterapkan oleh semua guru mata pelajaran. Karena apa? Ya, kalau misalnya hanya sempalan-sempalan bagian tugas PPKN, kalau ya tugas agama, lantas pelajaran lain bagaimana? Ya diselipkan. Jadi guru itu kalau misalnya mengajar 2 kali 45 menit, tidak harus mengajar utuh 2 kali 45 menit. Selipkanlah 5 sampai 10 menit, baik di pembelajaran awal atau di pembelajaran akhir, ya. Karena dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada pembelajaran awalnya segala macam, kemudian kegiatan KBM-nya ditambah dengan pada saat penutupan. Nah, pada saat penutup itulah barangkali setiap guru mata pelajaran bisa
menyelipkan pendidikan karakter bagi para siswanya, sehingga pada akhirnya semua akan tersentuh, semua guru akan menyentuh pendidikan budi pekerti ini. Siap, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Salia NBL. Bagaimana cara Bapak agar bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan siswa semanda, tapi dalam keadaan Bapak sedang sibuk? Bisa saja sebenarnya anak-anak sekalian, seandainya kalian mau menyampaikan curhat, jika kalian juga mau memberikan informasi, memberikan masukan ke kepala sekolah, silahkan saja bisa di chat di nomor WA ya, atau juga misalnya ke IG kepala sekolah, mangga gitu ya, insya Allah lah. Atau misalnya disampaikan melalui surat secara tertulis, mangga gitu ya. Dengan seperti itu kita akan terjalin hubungan silaturahminya walaupun kondisinya masa Covid seperti ini. Jadi terus ya, silaturahmi ini perlu ditingkatkan walaupun kondisinya tidak bisa tatap muka gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada dari NBLAFBY_. Jadi pertanyaan ini, gimana cara Bapak menghadapi siswa-siswi yang nyentrik atau yang susah ya, seperti itu Pak, gimana? Sebenarnya tidak ada siswa yang bodoh dalam pendidikan itu ya. Jadi perlu menjadi catatan kita. Tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang nakal. Yang ada itu sebenarnya siswa belum memanfaatkan waktu dan belum mengoreksi diri. Jadi bahwa berpikir ketika siswa itu belum mencapai kompetensi tertentu bukan bodoh sebenarnya, tapi dia belum mengenal dirinya, belum tahu bagaimana untuk memanfaatkan potensinya. Semua siswa itu bisa, ya, setiap siswa itu pasti bisa, apapun, ya, mata pelajarannya pasti bisa. Hanya berbedanya mungkin waktu. Yang ketika orang lain yang oleh kalian mungkin dianggap cerdas, bisa 1 kali belajar, bisa ya 2 kali belajar bisa, mungkin ini perlu 10 kali. Anggap minum obat lah, 2 kali 3 atau 3 kali 2 gitu ya, bukan ukuran potong. Kalau ukuran potong kan 2 kali 3 sama dengan 4 gitu ya. Tetapi anggap belajar itu misalnya bisa 2 kali, bisa 3 kali, sehingga potensi yang kalian miliki benar-benar keluar, benar-benar terasah. Ya, kemudian bagaimana siswa-siswa yang tanda petik menurut kalian itu tadi nyentrik? Biasanya ada 2 hal sebenarnya. Mungkin siswa itu perilakunya belum tersentuh, atau yang kedua perlu perhatian. Nah, yang memungkinkan dari pengalaman dari guru tahun 90, siswa-siswa yang seperti itu sebenarnya bukan siswa nakal, tetapi siswa yang membutuhkan perhatian para guru. Ketika dia diperhatikan, ketika dia disentuh hati nuraninya, bisa menjadi baik. Kadang-kadang anak yang sukses adalah anak-anak yang seperti itu. Karena apa? Dia belum mengenal potensinya. Setelah tersentuh potensinya, gitu ya, kemudian dia paham tentang apa tujuan dari belajar, apa tujuan dari hidupnya, langsung melesat. Ya, tetapi kalau misalnya ada saja dari sekian, misalnya persentasenya anak yang ya mbalelo lah, nggak mau merubah dirinya, mungkin akan ada seperti itu. Nggak apa-apa, tetapi kita butuh sabar ya dalam menghadapi anak-anak yang ya tanda petik tadi nyentrik. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Salma NS. Pertanyaannya, apa target Bapak sama menjabat sebagai kepala SMA Negeri 2 Subang? Di episode 1 barangkali sudah disampaikan bahwa berapa tahun sih gitu ya. Kalau kita lihat ke aturan yang berlaku, kepala sekolah itu di satu sekolah rata-rata hampir 4 tahun pindah gitu. Atau ada yang 2 tahun juga pindah, ada yang 1 tahun pindah gitu ya. Aturannya sih minimal 2 tahun. Ya, 2 tahun di sekolah itu. Selanjutnya bisa pindah, bisa rotasi, bisa mutasi ke sekolah-sekolah lain. Apa target-targetnya? Di episode 1 sudah disampaikan. Kita mulai dari pembenahan administratif, kemudian juga pembenahan
Sapras yang perlu dibenahi, kemudian mempersiapkan kegiatan tatap muka atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilaksanakan selama masa pandemi ini. Target mudah-mudahan dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, dari mulai akademis maupun non akademis, SMA 2 Subang ini bisa meningkat dengan bantuan teman-teman guru tata laksana yang ada di SMA 2 Subang. Terima kasih Bapak. Untuk sebelumnya, mari kita tutup acara ini. Terima kasih kepada MPK, OSIS, dan tim IT yang telah membantu untuk melaksanakan Suara Semanda ini. Dan terima kasih Bapak telah bersedia untuk datang ke Suara Semanda ini. Baik, jangan lupa untuk menerapkan 3M dan semoga kita semua bisa cepat-cepat untuk sekolah offline ya Pak, biar bisa bertemu dengan teman-teman dan guru-guru semuanya. Terima kasih, saya Devi Indra Pratiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.